Halo semua, apa kabar? Pernah nggak sih kalian kepikiran kenapa ya sebutan untuk orang yang pergi ke luar angkasa itu bisa beda-beda? Kelihatannya sepele, tapi ternyata di balik setiap nama itu ada cerita besar soal sejarah, persaingan, dan bahkan kebanggaan sebuah bangsa. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar ya. Orang yang pergi ke luar angkasa itu disebutnya apa? Pasti jawaban pertama yang muncul di kepala itu astronot. Ya, itu nggak salah sama sekali. Tapi, ternyata jawabannya jauh lebih kaya dan lebih seru dari itu. Nah, ini dia nih bagian menariknya. Profesinya sih satu, yaitu menjelajahi batas akhir kemanusiaan. Tapi panggilannya, wah bisa macam-macam, tergantung dari negara mana mereka berasal. Dan ini bukan cuma soal perbedaan bahasa loh, tapi juga cerminan dari sejarah eksplorasi luar angkasa itu sendiri. Sebelum kita bedah satu persatu, kita samain persepsi dulu ya. Secara umum, seorang antariksawan itu ya siapapun yang sudah dilatih khusus untuk sebuah misi penerbangan luar angkasa. Mau itu perannya jadi komandan, pilot, atau kru biasa. Anggap aja ini adalah istilah payung besarnya. Oke, sekarang kita time travel sedikit yuk. Kita mundur ke pertengahan abad 20. Di masa inilah dua sebutan paling ikonik untuk penjelajah angkasa lahir. Bukan dari kerjasama, tapi dari sebuah persaingan global yang super sengit yang kita kenal dengan sebutan Space Race atau perlombaan antariksa. Disinilah semuanya dimulai. Di satu sudut, ada Amerika Serikat yang memperkenalkan kata astronot. Keren ya? Asalnya dari bahasa Yunani, yang artinya pelaut bintang. Nah, di sudut lain ada Uni Soviet yang nggak mau kalah. Mereka pakai istilah kosmonot, dari kata kosmos, yang artinya pelaut alam semesta. Keduanya sama-sama penjelajah, tapi saat itu, dua kata ini jadi semacam bendera ideologi masing-masing. Dan persaingan ini mendorong lahirnya momen-momen bersejarah. Soviet berhasil unggul lebih dulu waktu kosmonot Yuri Gagarin jadi manusia pertama yang mengorbit bumi tahun 1961. Amerika langsung ngebut ngejar, mengirim astronot Alan Shepard beberapa bulan setelahnya. Tapi puncaknya yang kita semua tahu adalah saat astronot Neil Armstrong menjejakkan kakinya di bulan tahun 1969. Setiap pencapaian besar ini makin mengukuhkan istilah mereka di buku-buku sejarah. Tapi cerita nggak berhenti di situ aja. Seiring waktu, luar angkasa yang tadinya cuma jadi ring tinju dua negara adidaya, pelan-pelan berubah jadi panggung global. Pemain-pemain baru mulai bermunculan, dan tentunya mereka membawa nama-nama baru yang keren. Jadi pertanyaannya, emang cuma ada astronot sama kosmonot aja? Ya jelas enggak dong. Sejak akhir tahun 70-an, banyak negara lain yang mulai mengirim warganya ke luar angkasa. Dan beberapa di antaranya menciptakan sebutan unik versi mereka sendiri. Salah satu pemain besar yang paling mencuri perhatian tentu saja Tiongkok. Sebenarnya sebutan resmi di negara mereka itu Hang Tianyuan. Tapi entah kenapa media barat lebih suka pakai istilah taikonaut yang diambil dari kata taikong atau luar angkasa. Nama ini jadi mendunia banget setelah misi bersejarah Yang Liwei di tahun 2003 yang jadi penanda bahwa ada kekuatan baru yang sangat serius di dunia antariksa. Jangan jauh-jauh, tetangga kita Malaysia juga punya loh. Mereka memakai istilah angkasawan. Simpel dan jelas ya, artinya orang angkasa. Sebutan ini jadi kebanggaan nasional waktu Sheikh Muzaffar Syukur menjadi orang Malaysia pertama yang terbang ke Stasiun Luar Angkasa Internasional pada tahun 2007. Keren banget. Kita geser sedikit ke Eropa, ada Perancis. Sebagai salah satu pemain kunci di Badan Antariksa Eropa, mereka punya istilah spationaut. Ini diambil dari bahasa Latin spatium yang artinya ruang. Ini semacam cara mereka untuk menunjukkan identitas unik mereka di panggung eksplorasi antariksa global. Nah, kalau ini salah satu yang paling puitis menurut saya. India menggunakan istilah Vyomanaut. Ini berasal dari kata kuno dalam bahasa Sanskerta, Vyoman yang artinya langit atau angkasa. Indah banget ya. Ini contoh sempurna gimana budaya lokal yang kaya bisa menyatu dengan sains dan teknologi masa depan. Oke, kita udah tahu nih nama-namanya banyak dan keren-keren semua. Tapi sebenarnya apa sih yang dibutuhkan biar bisa dapat salah satu gelar terhormat ini? Yuk kita intip sedikit prosesnya. Di masa-masa awal, tiket keluar angkasa itu ibarat tiket masuk klub super eksklusif. Dan anggotanya hampir semuanya datang dari satu profesi, pilot uji coba militer. Kenapa harus mereka? Ya bayangin aja, mereka ini orang-orang yang terlatih untuk tetap tenang dan mengambil keputusan sepersekian detik saat bahaya mengancam. Jadi, mereka adalah pilihan paling logis untuk menghadapi dunia baru yang penuh risiko di luar angkasa.
Dan latihannya, wah jangan ditanya, beratnya luar biasa. Mereka harus bisa menguasai semuanya, mulai dari menerbangkan pesawat jet T-38 untuk menjaga insting terbang mereka, sampai latihan di dalam kolam raksasa selama berjam-jam untuk simulasi berjalan di luar angkasa. Mereka juga dituntut untuk jadi ahli soal sistem super kompleks di stasiun luar angkasa internasional. Jadi, pada dasarnya mereka itu pilot, ilmuwan, sekaligus mekanik dalam satu paket. Oke, itu tadi cerita masa lalu. Sekarang kita lompat ke masa kini dan masa depan. Karena definisi seorang penjelajah angkasa itu sendiri lagi berevolusi dengan sangat cepat. Peta permainannya sedang berubah. Intinya begini, pintu keluar angkasa itu sekarang mulai terbuka jauh lebih lebar. Badan Antariksa Eropa misalnya, lagi merintis program para astronot yang secara aktif mencari kandidat dengan disabilitas fisik. Di sisi lain, karena ada perusahaan-perusahaan swasta, muncul kategori baru, partisipan penerbangan antariksa. Nah, ini dia yang sering kita sebut sebagai turis luar angkasa. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan? Peran ini sudah berevolusi secara dramatis. Kalau dulu ini adalah klub super eksklusif untuk para pilot militer, sekarang pintu menuju bintang-bintang mulai terbuka untuk para ilmuwan, seniman, dan bahkan mungkin suatu hari nanti untuk kita semua. Definisi antariksawan jadi makin luas dan makin inklusif. Pada akhirnya, semua nama ini, astronot, kosmonaut, taikonaut, angkasawan, semuanya mewakili satu mimpi besar umat manusia yang sama untuk bisa menjangkau bintang-bintang. Pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa yang bisa pergi ke sana, tapi lebih ke apa yang akan kita lakukan selanjutnya di sana. Dengan semakin beragamnya penjelajah angkasa, babak baru yang luar biasa menarik dalam sejarah manusia akan segera kita tulis bersama.